Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan, meneguhkan iman pengharapan kami, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, nas yang menjadi bahan dasar perenungan bagi kita pada saat ini sesuai dengan penanggalan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, yaitu dari Perjanjian Baru 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-15, di bawah dua perikop. Perikop yang pertama salam, kemudian perikop yang kedua panggilan dan pilihan Allah. Beginilah kata firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerjaan kekal, yaitu kerjaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Orang yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan serta mempraktekannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-15 ini berbicara tentang situasi jemaat mula-mula ketika mereka menghadapi ajaran sesat dari guru-guru palsu. Menurut Rasul Petrus, agar jemaat Kristen yang sedang bertumbuh tetap kuat dan tetap teguh, maka mereka harus menghayati panggilan dan pilihan hidupnya dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal penting yang Rasul Petrus sampaikan dalam nas ini. Yang pertama, bahwa panggilan menjadi orang Kristen adalah panggilan ilahi. Artinya, Allah sendiri dalam kuasa ilahinya yang memanggil orang percaya untuk mengenal Dia. Dengan kata lain, dia dipanggil menjadi orang Kristen adalah anugerah Allah. Berkaitan dengan panggilan ilahi, orang Kristen dituntut untuk hidup saleh atau hidup berkenan kepada Allah. Orang Kristen dituntut untuk taat kepada Allah dan melakukan kehendak. Sampai pada detik ini, orang Kristen diperhadapkan dengan
pilihan. Pilihan apakah mau taat atau tidak, apakah mau berjuang atau tidak, apakah mau berupaya atau tidak. Semua pilihan-pilihan ada pada kita. Namun bagi kita orang Kristen yang percaya dan memilih untuk taat dan yang memilih untuk hidup dalam kesalehan, kepada mereka akan diberikan janji atau jaminan yang besar, yaitu ambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan kita dimampukan untuk luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup dalam iman. Dan iman itu harus dihidupi. Artinya iman itu harus tumbuh dan berbuah. Mulai dari pengenalan yang benar akan Allah, mengembangkan penguasaan diri dan ketekunan, serta mengasihi sesama. Jadi ketika buah dari iman itu nyata dalam kehidupan orang percaya, pasti ia semakin giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus dalam kehidupan. Inilah rahasia luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, yaitu ketika jemaat memiliki pengenalan yang benar akan Yesus, mereka tidak akan tergoyahkan oleh ajaran sesat manapun. Maka oleh karena itu setiap orang Kristen diajak untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan serius menghayati panggilan dan pilihan Allah agar iman semakin teguh. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan tersandung. Bahkan lebih daripada itu, mereka akan diberikan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang kedua, nasihat tentang iman ini adalah untuk menguatkan iman jemaat. Rasul Petrus merasa kewajibannya sebagai rasul untuk mengingatkan jemaat sebelum dia meninggal dunia. Dia ingin suatu saat nanti meskipun dia sudah tidak ada, nasihatnya tetap diingat oleh jemaat. Ketika mereka berhadapan dengan situasi dan kondisi yang luar biasa sulit, iman mereka tetap kuat, tetap teguh, dan tak tergoyah. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kita? Sudahkah kita menghayati panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh? Amin. Kita berdoa. Allah pohon segala rahmat di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah, keselamatan, dan semua yang baik yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan kesempatan yang sudah Tuhan nyatakan sehingga tadi kami boleh bersama-sama membaca dan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang sudah kami baca, kami dengar, dan bahkan kami renungkan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi suluh pelita di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kami. Dan kami senantiasa diajarkan untuk menjadi jemaat Tuhan yang tidak hanya mendengar, melainkan pula menjadi pelaku daripada firman. Amin.